Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Sayyidul Ayyam, hari yang paling baik di antara hari-hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati kita dipanggil oleh Allah dengan iman. Banyak orang yang dalam keadaan sehat, mereka berada di jalan sehat, tidak punya uzur, tapi dicabut oleh Allah dalam hatinya nikmat istiqomah. Maka dengan ini kita meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Surganya Allah hanya dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Surganya Allah dijanjikan untuk orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat beriring salam, lisan kita tetap basah mengagungkan Rasulullah dengan bersalawat. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra. Orang yang selawat satu kali kepada Rasulullah, maka dibalas 10 kali rahmat kasih sayang Allah. Wa huttan anhu asara sayiat. Allah akan hapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asara darajat. Allah akan angkat 10 tingkat derajat kemuliaan. Begitulah orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyombongkan amalmu. Engkau bisa berbuat taat karena Allah bimbing engkau di jalannya. Allah ingin engkau menjadi orang penghuni surga. Allah ingin menyelamatkan engkau dalam kehidupan alam barzah dan kehidupan alam akhirat yang kekal dan abadi. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugilah orang yang mengotorinya. Maka orang-orang yang berbuat taat di hadapan Allah, dialah orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sombong dengan amal kebaikan yang sudah kita tanam dalam kehidupan sehari-hari dengan meningkatkan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikamnya, rubbama fatahalaka babat ta'ati wa ma fatahalaka babal qabul wa rubbama qada alaika bidzambi fakana sababan fil wusul. Terkadang Allah Subhanahu wa taala itu membukakan untukmu pintu ketaatan, akan tetapi Allah belum membukakan pintu qabul penerimaan. Sebagaimana ada kalanya
Ketika kita ditakdirkan oleh Allah berbuat dosa, itulah yang menyebabkan, itulah yang menjadi wusul engkau sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang orang yang berbuat taat itu ada penyakit hati yang bisa menghabiskan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contoh misalnya ujub, bangga dalam amalnya, bangga dalam ketaatan yang sudah ditanam, bangga dengan amal solehnya, merasa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang berbuat dosa itu selalu diikuti dengan merasa hina dengan dosa yang dikerjakannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menganggap orang yang tidak berbuat dosa itu adalah orang yang baik. Ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sombong dengan amal, dengan ketaatannya, bisa gugur amal pahalanya ketika ada penyakit hati, merasa orang kecil, remeh temeh, tidak ada apa-apanya amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu berbuat dosa. Sementara orang yang berbuat dosa itu, dia merasa hina, dia merasa bahwa dirinya tak layak di hadapan Allah, sehingga timbul rasa takutnya di hadapan Allah. Dia bangun di tengah malam, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia minta ampun kepada Allah, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhan nas, tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, kata Rasulullah, bertaubatlah, minta ampunlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku, kata Rasulullah, dalam bertaubat kepada Allah sehari semalam mi'ata marrah, 100 kali. Riwayat lain Nabi mengatakan sab'ina marrah, 70 kali Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya, dia mengatakan maksiat atau dosa itu yang menyebabkan orang itu hina di mata Allah dan membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu lebih baik daripada orang yang berbuat taat, yang membangkit rasa sombong dalam jiwanya, bangkit rasa ujub dalam hatinya, bangkit rasa untuk meremehkan, menghinakan orang lain. Orang ini sudah hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lebih menyukai orang yang berbuat dosa, sehingga dia merasa hina di hadapan Allah, sehingga dia merasa tidak layak di mata Allah. Timbul dalam hatinya rasa takut, ketimbang orang yang soleh, merasa taat, merasa sudah banyak amalnya, merasa sudah layak masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abu Madian berkata, orang yang merasa hina dalam perbuatan dosa, kemudian dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih mulia daripada orang yang berbuat taat tetapi ada dalam ujub dalam hatinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini yang perlu kita waspadai dalam kehidupan sehari-hari, dalam beramal soleh, meningkatkan keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita untuk berhati-hati supaya amal kita tidak rusak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy-Sya'bi meriwayatkan dari Al-Khalil bin Ayyub, apa kata beliau? Dulu ada orang abid, ahli ibadah, banyak ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemanapun dia pergi, selalu awan berada di atas kepalanya, dinaungi oleh awan. Tiba-tiba ada orang pelacur, tergerak hatinya ingin kembali bertaubat kepada Allah, ingin kembali memperbaiki dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba sang pelacur ini menghampiri seorang abid yang banyak amal solehnya, yang banyak ibadahnya. Tiba-tiba beliau berkata, pergilah engkau, jangan engkau kemari. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa pelacur itu dan menghilangkan amal si abid itu.
karena merasa dia lebih layak, karena merasa dia lebih banyak amal solehnya dari orang pembuat dosa. Maka hati-hati kita, supaya hati kita tetap bersih, supaya niat kita tidak ujub, supaya kita beramal berlindung kepada Allah bahwa kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kisah lagi dalam kitab Al-Hikam. Ada seseorang abid, ahli ibadah, ketika dia sedang sujud, ada orang yang menginjak kepalanya. Apa kata orang yang ahli ibadah, orang yang abid itu? Sungguh aku tidak akan mengampunkan engkau, kata beliau. Sungguh aku tidak akan mengampunkan engkau. Lalu Allah menjawab si abid ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Hei orang yang sudah bersumpah atas namaku," kata Allah Subhanahu wa taala, "sesungguhnya akulah yang tidak akan mengampunkan engkau karena engkau merasa layak dalam ibadahmu, engkau merasa besar." Al-Imam Haris Al-Muhasibi mengatakan, orang yang ahli ibadah ini dia merasa sudah besar, dia merasa sudah layak amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena ada sifat takabur dalam hatinya yang bisa menghapuskan amal-amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal salat yang sudah kita tunaikan, amal sedekah yang sudah kita tunaikan, amal soleh yang sudah kita tanam, supaya kita tetap menjaga hati, supaya tidak ujub. Inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging, kata Rasulullah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, apabila segumpal daging itu baik, maka baik seluruh amal perbuatannya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak seluruh amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terjatuh dalam perbuatan dosa, segeralah minta ampun, minta maaf kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ada orang-orang yang tergelincir, terjerumus dalam perbuatan dosa, fahisyah atau zalim kepada dirinya sendiri. Zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Dia segera minta ampun kepada Allah. Dia percaya bahwa Allah Maha Pengampun. Dia percaya bahwa dia sedang meminta ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.